terhadap O. V, kecepatan orang terhadap kereta. Maka V itu adalah kecepatan orang terhadap O, ya. Nah, kalau U dan V itu kecil, ternyata kita cukup pakai penjumlahan klasik saja. W sadar U plus V. Tapi kalau U dan V itu mendekati kecepatan cahaya, maka nggak cocok ini. W sadar U plus V nggak cocok. Berarti ini tidak berlaku umum, ya. Tidak berlaku untuk kecepatan tinggi. Maka Einstein mengusulkan ini. Dan ini ternyata cocok dengan peristiwa alam yang berkaitan dengan kecepatan tinggi. Jadi dikembangkan, ya. Nanti ada soal mengenai ini, ya. Kita pakai saja itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana fisika dikembangkan itu ya melalui pengukuran yang teliti, ya. Sehingga kita pasti saja kalau belajar fisika awalnya itu biasanya diawali dengan pengukuran dan sistem satuan gitu, ya. Nah, lihat di surat Al-Furqan, Allah berfirman yang artinya Maha melimpah anugerah Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran pada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Yaitu Allah zat yang menyalah kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satupun sekutu pun dalam pesannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, jadi Allah itu sudah menciptakan segala sesuatu, menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi dengan ukuran-ukuran yang tepat itu kita bisa eh, apa namanya, berinovasi, ya, membuat segala sesuatu yang ini, ya, sesuai dengan yang kita butuhkan gitu, ya. Nah, ini eh, ukuran-ukurannya sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kecil-kecilnya itu ya kuat, itu ya misalnya, ya, ukurannya ya 10 pangkat minus eh, kalau kuarknya sendiri kecil sekali, ya. Tapi misalnya eh, netron gitu, ya. Itu 10 pangkat minus 15 meter gitu, ya. Nah, sehingga kita perlu eh, melakukan pengukuran, mengetahui bahwa harus ada tata cara pengukuran dan bagaimana menetapkan satuannya itu, ya. Nah, ini sudah dipelajari, ya. Saya tidak akan biasanya sudah di kelas 10 di awal dipelajari, ya, sistem satuan ini, ya. Nah, misalnya besaran panjang itu satuannya ada meter, sentimeter, inci, kilometer dan sebagainya, ya. Ada besaran dasar, ada besaran turunan. Ini di sekolah saya yakin sudah diajarkan. Saya hanya mengingatkan saja bahwa besaran fisik sangat banyak, tapi bisa diambil sebagian kecil saja yang bisa dijadikan dasar. Yang lainnya itu kombinasi dari besaran dasar tersebut, ya. Jadi ada 7 besaran dasar, ini kita sudah tahu, ya.
yaitu panjang, masa, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya atau intensitas penerangan sebetulnya yang lebih tepat, gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa menganalisis dimensi ya, dimensi dari besaran-besaran. Ini juga kalau menyelesaikan soal itu kita bisa cek itu dimensinya cocok atau enggak gitu ya. Nah, salah satu melihat benar tidaknya perhitungan kita itu adalah dari dimensinya ya, dari dimensinya, dari rumus dimensinya. Ini juga sudah diajarkan. Ya, dimensi untuk yang paling banyak kalau dalam mekanika itu tiga saja itu ya. Jadi berarti kita ini eh, di OSN itu kan belajar mekanika. Hanya tiga dimensi, tiga ini aja ya, besaran saja ya, besaran panjang dimensi L, besaran massa dimensinya M, besaran waktu dimensinya T. Jadi untuk mekanika tiga saja itu ya, besaran dasarnya yang diperlukan ya. Tidak ada suhu, tidak ada arus listrik, tidak ada jumlah zat, tidak ada eh, apa namanya intensitas cahaya. Jadi tiga aja. Jadi eh, semuanya nanti akan mengerucut pada tiga besaran dasar saja dalam mekanika ya. Nah ini akan memudahkan kita mempelajari mekanika. Contoh dimensi volume L pangkat 3. Kemudian ada digunakan awalan ini ya. Karena besaran fisika itu ada yang kecil sekali, ada yang besar sekali. Sehingga misalnya kalau sekarang kita belajar tentang apa namanya material, itu ukurannya itu nano, itu misalnya ya. Konversi ini juga sudah kita ketahui. Ada mil, ada yard, inci, kilometer, kemudian eh, dan seterusnya ya. Waktu 1 jam 60 menit, ya, 3,6 kilosekon gitu ya. 1 hari sekian 86,4 kilosekon dan seterusnya. Nah, ini tinggal pelajari saja ya. Nah, saya kira itu intinya sekarang tinggal itu semua sudah dipelajari ya. Tinggal membuat tugas. Ini ada 5 soal tugas. Oh, Atau saya itu dulu, salam. ada yang ingin bertanya Ya dulu Pak, gimana Pak? ya? Coach Sidik, Ya. sebelum kita tugas-tugas, kayaknya saya Aduh, aduh, sebentar aduh. ya, Oh ya, biar semakin menggugah. Saya baca kurikulum vitae Coach Sidik, supaya semakin semangat ini. Boleh saya share screen dulu, Coach? iya. Saya itu dulu ya, keluar dulu ya. Stop dulu, Coach. Mana itu aja. Stop, stop, Stop stop di mana? share, Coach. Eh? Stop share yang warna hijau, Coach. Nggak kelihatan. Nah, Hah? ada stop share di ini biasanya. Hmm. Oleh host, Pak. Belum ketemu Ini ya? tutup dulu ya. Ya, share screen-nya ditutup dulu, Coach. Ya, Udah belum? sudah, Coach. Nah, Ya. baik, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, untuk menggugah semangat, saya bacakan biodata Coach Sidik. Beliau nama lengkapnya Dr. Andes Sidik Rubadi Pramudito, MSI. Beliau lahir di Bandung 25 Juli tahun 1957. Alamat kantor di Departemen Fisika
MIPA IPB University, kampus IPB Dramaga Bogor. Telepon 0251862578. Kemudian alamat rumah Kampung Carang Pulang, RT 4 RW 4, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Ini nomor teleponnya. Jika Bapak Ibu berkesempatan ya, silaturahim melalui nomor telepon 025186200028. Kemudian nomor HP beliau 0812 963 7100, dan beliau sudah bergabung juga di grup WA ya. Kemudian ini alamat email sdpramudito@gmail.com, bidang keahlian fisika teori, pendidikan S1, jurusan Fisika Institut Teknologi Bandung 1981, S2 Departemen Fisika Universitas Indonesia tahun 2009. Kemudian riwayat pendidikan tahun 1981 sampai 1983 sebagai staf peneliti di Pusat Penelitian Teknik Nuklir Batan. Kemudian tahun 1983 sampai 1986 dosen tetap Universitas Pakuan Bogor. Kemudian tahun 1986 sampai 2022 dosen tetap Institut Pertanian Bogor atau IPB University. 2022 sampai sekarang menjadi dosen luar biasa Departemen Fisika FMIPA IPB University. Jadi saat ini beliau sebagai dosen luar biasa. Kemudian pengalaman mengajar S1 Fisika Kuantum, Fisika Modern, Mekanika Klasik, Gelombang, Termodinamika, Fisika Dasar, Fisika Umum, Fisika Statistik, Fisika Atom dan Molekul. Topik penelitian hemburan elektron oleh partikel hadronik, kajian teoretik pada bahan hidrosiapatit, kajian teoretik bahan barium, strontium, tetanate, perhitungan tingkat tekanan energi molekul diatomik, analisa moda vibrasi molekul poliatomik, analisis dan sintesis gelombang akustik. Publikasi ini karya tulis beliau. Nanti akan kami share juga di grup WA ya, dan ini banyak sekali karya-karya tulis beliau. Kemudian keterlibatan dalam pendidikan nasional juga, tim pembuat penelaah perakit soal tes masuk perguruan tinggi SPBNTN 96 tahun 2014. Beliau termasuk tim pembuat perakit dan penelaah soal tes masuk perguruan tinggi. Kemudian juri on MIPA, KN MIPA, Olimpiade Sains tingkat mahasiswa 2009 sampai 2022. Kemudian pengabdian pada masyarakat, pelatihan guru-guru fisika Kabupaten Bogor Juli 2019, pelatihan guru-guru fisika Kota Bogor Maret 2019, pelatihan siswa pesantren Al-Kahfi Kabupaten Bogor menjelang OSP 15-16 Maret 2016, pelatihan siswa dan guru SMA Evarina Simalungun untuk Olimpiade Sains 13-22 November tahun 2015. Dan saya rasa ini masih banyak banget ini pengalaman beliau, nanti kami share untuk menguatkan. Terus selain itu juga ternyata beliau juga bukan hanya ahli fisika, tapi sempat terbaca ya bagaimana penelitian beliau tentang akustik. Nah, ternyata beliau juga bisa juga, bentar saya share. Ini keahlian beliau juga. Nah, itu profil beliau, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan
adik-adik sekalian semakin semangat untuk mengikuti program pembinaan ini kurang lebih 8 pekan dan mohon bisa diikuti nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan itu sebagai penggugah kita juga bahwa ilmu pengetahuan bisa kita pelajari. Tentunya tadi di awal beliau sampaikan jangan membuat sulit gitu ya. Kita semangat karena fisika itu mudah, tadi pesan beliau juga. Baik, saya rasa itu sebagai penyela di di sela-sela beliau menyampaikan materi. Selanjutnya kami persilahkan kembali Coach Sidik untuk melanjutkan. Ya, wah ditampilkan main gitarnya juga ya. Ya. Jadi dulu waktu mahasiswa tuh saya sempat jadi instruktur gitar gitu. Dan bergabung dalam di ITB itu unit gitar klasik gitu ya sebagai hobi ya. Nah, tapi untuk bisa mencapai tadi teknik yang seperti itu kembali lagi apa itunya ya ketekunan itu ya. Kalau hanya sekali-kali berlatih nggak bisa. Jadi bisa saya begitu itu eh, dulu ya ini soal yang lain ya. Ya, contohnya ya main gitar, gitar klasik yang agak serius seperti itu. Itu saya latihan tiap hari itu sekitar 1 jam. 1 jam itu ngapain aja? Ya, bentar. Oh, gitu. Itu aja latihan teknik, ya. Bukan melakukan sesuatu, latihan teknik. Baru setelah itu eh, yang lain itu ya latihan apa? Membaca partitur, eh, partitur ini ya eh, lagu gitu ya. Jadi nggak bisa nggak bisa langsung jadi gitu ya harus latihan teknik dulu. Nah, sama juga ini di fisika juga ya latihan juga. Kalau latihan itu banyak gagalnya dulu kan. Bayangkan saja waktu kita masih kecil, masih umur misalnya eh, sekitar setahun gitu ya, belajar berjalan. Belajar berjalan itu pasti ada jatuhnya, ada sakitnya gitu ya. Nangis gitu ya. Jatuh nangis. Tapi berhenti nggak? Tidak. Naluri seorang manusia itu adalah tidak berhenti begitu saja. Karena dia melihat orang anak kecil melihat orang lain bisa jalan. Kenapa saya nggak bisa? Maka dia berusaha ulangi lagi, coba lagi ya. Coba lagi sampai akhirnya bisa. Nah, tadi surat Al-Mulk juga demikian, tuh ya. Mengamati langit, benda-benda langit. Amati lagi, amati lagi. Setelah sekian lama, ditambah juga eh, informasi dari hasil-hasil sebelumnya, baru kita bisa memahami. Newton itu demikian ya pekerjaannya ya. Jadi tidak ada yang instan ini, tidak ada yang instan. Nah ini sebagai motivasi saja ya. Nah jadi terakhir itu kita akan, nah ini sudah selesai dari saya ini ya. Perdana ini ya hanya mengenalkan aja dulu. Tapi ada tugas ya. Coba tadi lihat lagi mana share-nya itu. Ini saya kadang-kadang, nah ini ya, share screen, kemudian,
Ini suka gaptek nih masalahnya. Belum kelihatan ya? Belum, Coach. Belum kelihatan, Pak. Belum, Pak. Belum. Oh iya. Sudah. Udah, ini ya. Sudah, Coach. Alhamdulillah sudah kelihatan. Ya. Jadi ini materi yang pendahuluan sudah ya, gitu. Tinggal terakhir itu pemberian tugas. Tugas ini mana ya? Oke. Ada 5 tugas, ya. Jadi kan di, di kelas 10 sudah belajar ya tentang satuan, sistem satuan, gitu ya. Nah ini 3 soal itu berkaitan dengan satu dan 2 itu berkaitan dengan satuan dan sistem satuan. Nomor 3 ini berkaitan dengan tadi, sebentar. Nah, ini ya, ini berkaitan dengan rumus penjumlahan kecepatan. Yang ini adalah W sama dengan U plus V, dan yang ini adalah W sama dengan U plus V dibagi 1 plus UV per C kuadrat. Dengan C-nya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi nanti dihitung itu pakai 2 rumus ini. Kalau U-nya 9 meter per sekon, V-nya 1 meter per sekon, berapa W-nya? Pakai rumus 1 ini, dan rumus 1, 2. Itu. Nah, kemudian berikan ulasan. Bagaimana hasilnya itu ya? Nanti kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Itu yang nah, kemudian tugas nomor 4. Nah, ini akan sering dapat begini ya dalam soal OSN itu ditanyakan besaran dari persamaan. Nah, ini eh, misalnya ya dari suatu sistem 3 benda itu didapatkan masing-masing benda yaitu memakai hukum Newton. Hukum kedua kita dapatkan untuk benda pertama, benda kedua, persamaan kedua, benda ketiga, persamaan yang ketiga, gitu ya. Yang dicari adalah A, T1, dan T2 dinyatakan dalam ini. Jadi ini adalah soal seperti ini, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dinyatakan dalam simbol-simbol ya, bukan angka. Kalau pakai angka biasanya lebih gampang gitu ya. Misalnya MUK-nya sudah tahu sekian, M1-nya tahu gitu ya. Jadi ini eh, bisa diganti angka ya. Angka ya, biasanya kalau diganti angka di sini bukan tentukan tapi hitunglah. Ya, hitunglah A1, T1, dan T2 ya. Bisa diganti angka ini ya. Nah, dalam soal-soal OSN yang terakhir itu banyak yang diganti dengan angka gitu. Sehingga nanti jawabannya itu tertentu, gampang itu diperiksanya ya, atau pakai sistem ini apa namanya LMS itu ya, LMS
di situ ya. Jadi tinggal masukkan kan online ya, masukkan hasilnya ya. Tapi di sini kemampuan yang lebih mendasar itu adalah kemampuan untuk bisa menganalisis sampai kemudian mendapatkan hasilnya dalam bentuk rumus jadinya ya. A itu apa dalam bentuk rumus. Jadi ini adalah kemampuan Oh, kepencet Pak. ya, ya, kemampuan C5. C5 itu ini ya, apa? C4 dan C5 ya. C4 analisis, C5 itu Masih apa? evaluasi. Bukan evaluasi. Mencipta ya Pak. Ya? Mencipta Pak. Menciptakan yang baru ya. Iya. Ya, itu C4 analisis, C5 sintesis ya. C4 itu analisis, C5 sintesis. Jadi ini kemampuan nanti Bapak Ibu guru itu bisa memandu siswa-siswanya sampai mendapatkan ini gitu ya. Jadi kemampuan yang didapatkan analisis sintesis gitu ya di sini ya. Kemampuannya sampai sana gitu ya. Nomor 4. Sama juga nomor 5 juga demikian. Nah, biasanya kan kalau kita mendapatkan persoalan kuadrat langsung selesaikan begini ya. Dari akar-akarnya ya. Nah, ini sekarang dan demikian. Justru kita harus membuktikan bahwa X1, X2 itu adalah min B plus minus akar B kuadrat 4AC per 2A. Itu harus dibuktikan gitu ya. Dari mana asalnya itu ya. Jadi di sini artinya apa yang ingin didapatkan di sini? Jangan sampai kita itu hanya menghafalkan rumus. Gitu ya. Jadi rumus itu harus bisa dibuktikan itu ya. Kenapa begitu? Nah, ini jadi harus ada kemampuan penasaran. Ini dari mana sih rumusnya gitu ya? Kok bisa begini? Ya? Sudah biasa kan mendapatkan rumus X1, X2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A itu sudah biasa itu. Hafal gitu ya. Tapi di sini justru saya ingin menanyakan dari mana ini? Ini tentu bisa harus dianalisis, akan diselesaikan melalui persamaan linear gitu ya. Jadi nantinya itu akan ada persamaan, dua persamaan mestinya kan. A11 X1 tambah A12 X2 dengan sama dengan B itu ya misalnya 21 X1 tambah A22 X dengan B2 gitu ya. Nanti dari persamaan ini kita bisa dapatkan X1 dan X2-nya ya. Contoh yang gampang itu misalnya ya. Ini bisa didapatkan misalnya X1 minus X2 sama dengan C1 X1 plus X2 sama dengan C2 gitu ya. Jadi kalau sama menjumlahkan 2X1 sama dengan C1 tambah C2
X1 sama dengan X1 plus X2 per 2. Kemudian kalau dikurangkan berarti minus 2X2 sama dengan X1 min 2. Berarti X2 sama dengan minus C1 min 2 per 2 atau sama dengan C2 min C1 per 2. Ini kan didapat ini. Jadi ini dari sistem persamaan linear ini. Dalam kejadiannya gagal-gagal ya biasa, itu namanya juga gagal ya. Anak kecil belajar jalan jatuh dulu ya. Biasa itu. Jadi memang begitu prosesnya ya. Prosesnya. Jadi ini 5 soal ini jangan khawatir kalau belum ketemu gitu ya. Kan masih ada 5 kali. Coba lagi aja. Nanti lama-lama tahu itu. Bahkan tahu itu bagaimana supaya persamaannya menjadi yang mudah seperti gini gitu ya. Yang mudah seperti ini bagaimana caranya? Ya, kalau ini kan agak sukar ya, harus diselesaikan dulu gitu ya. Tapi secara umumnya ini, persamaan umumnya ya, persamaan umum, persamaan linear, sistem linear yang seperti ini. Jadi nanti dalam perjalanannya memang akan banyak ketemu dengan masalah-masalah yang seperti ini. Ada persamaan, kita harus mengubahnya menjadi sistem persamaan linear, karena tadinya persamaannya tidak linear ya. Mengubahnya menjadi persamaan linear, kemudian kita dapatkan hasilnya. Nah itu penjelasan tentang soal-soal tugas. Gitu. Pak Abid, soal itunya sudah di-share belum? Soal tugas kan sudah saya berikan ya? Sudah Gus, sudah di link. Silahkan Bapak Ibu bisa masuk ke link tugas, nanti bisa dicek di situ. Ada materi dan juga ada materinya sudah disampaikan. Ya. Tugasnya. Materinya. Yang belum yang PowerPoint-nya Coach, PowerPoint-nya mungkin yang tadi pendahuluan. Oh ya, nah. Ya nanti ini di-share itu PowerPoint. Ya demikian. Ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup ini sekarang untuk perdana ini? Untuk pemanasan kayaknya cukup dulu kali ya. Ya pemanasan. Pemanasan. Sudah terlalu panas, Pak. Sudah terlalu panas. Sudah mulai menghangat ya, Pak Barudin. Mesin diesel, Pak. Mesin diesel. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini perdana, jadi untuk awalan contoh soal penugasan dan juga materinya sudah kami share di link. Silakan Bapak Ibu adik-adik sekalian nanti bisa akses melalui link yang kami sampaikan, dan juga jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Oh ya, perlu kami sampaikan bagi Bapak Ibu guru atau adik-adik sekalian yang belum mengisi form, nggak apa-apa diisi dulu daftar kehadirannya. Nanti untuk form pendaftaran nanti akan kami share ulang, kami buka kembali bagi yang saat ini sudah bergabung di Zoom ini dan belum mengisi form pendaftaran. Kemudian jangan lupa mengisi form kehadiran, itu ada pilihan pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan selanjutnya nanti tinggal dipilih. Saat ini pertemuan pertama, tinggal diklik, kemudian disampaikan juga bukti mengikuti Zoom. Bagi yang bareng-bareng, yang rame-rame juga nggak apa-apa, di screenshot aja yang rame-rame, nanti dikirimkan sama buktinya juga nggak ada masalah gitu ya. Nanti disampaikan. Jadi untuk pengumuman sementara seperti itu dari kami. Terkait dengan nanti penugasan, jangan lupa tadi sudah disampaikan oleh Bu Komisa, penugasan paling terakhir nanti hari Kamis depan ya, dikumpulkan mengisi link yang sudah
berikan, kemudian bukti pengerjaannya dikirimkan. Kami tidak menuntut benar salahnya gitu ya, tapi bagaimana ikhtiar usahanya untuk memenuhi kewajiban sebagai salah satu peserta dalam kegiatan pembinaan ini. Nanti insya Allah hari Jumatnya akan dibahas oleh Coach Sidik ya, soal-soal yang sudah dibagikan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti insya Allah pekan depan kita akan mulai kembali. Mudah-mudahan bisa tepat waktu 8.30 dan Bapak Ibu sekalian sudah bisa masuk ke ruangan sebelum 8.30. Insya Allah link Zoom akan kami buka di jam 8.15. Jadi sebelumnya sudah bisa masuk, barangkali mau saling menyapa gitu, Mas, ada waktu 15 menit. Ini kan ada yang dari Sorong ya. Yang dari Papua dari mana aja nih selain dari Sorong nih? Selain dari Sorong, ada dari Biak, ada nggak? Nggak ada ya. Saya lama di Papua dulu, Ambon Papua, kurang lebih 12 tahun mengabdi di sana. Jadi ya cukup lah daerah Sorong mah gitu ya. Mungkin dari kami ada itu yang kemudian dari tadi dari mana Bu Kamisa? Ada ya? Ada yang dari Lampung, Pak. Ini di absen. Oh, dari Lampung ya. Ada yang dari Ada Lampung. Ada. Ya, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ada beberapa yang nanya, Pak, apakah ada rekamannya? Insya Allah nanti recordingnya, rekaman nanti akan kami upload juga di YouTube gitu ya, supaya nanti adik-adik atau ini bisa menyimak kembali apa yang disampaikan oleh Coach Sidik terkait dengan pembelajaran prosesnya dan nanti mungkin bisa mengulang kembali gitu ya. Saya rasa seperti itu. Ada tambahan lagi Coach Sidik yang perlu disampaikan? Tidak ada rasanya. Ya, cukup Coach ya. Ya, baik, untuk perdana ini cukup sekian ya. Sebagai penghangat saja ini pertemuan perdana. Nanti selanjutnya di pertemuan berikutnya mudah-mudahan nanti lebih ke teknis dan selanjutnya kaitan dengan contoh-contoh soal dan materi-materi berikutnya. Saya mohon maaf selaku pemandu. Nanti insya Allah pekan-pekan berikutnya ada penanggung jawab akan memandu juga. Barangkali nanti saya atau tadi panitia yang tergabung di dalam kegiatan untuk hari ini tidak bergabung di pekan berikutnya. Nanti di kegiatan berikutnya ada penanggung jawabnya. Insya Allah nanti akan didampingi para panitia. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, untuk sementara grup kami close dulu untuk diskusinya sepihak dari kami dulu supaya nanti informasinya mudah tersampaikan. Nanti sewaktu-waktu kami buka juga kalau misalkan ada diskusi, pertanyaan dan lain sebagainya, nanti sewaktu-waktu kami buka kembali untuk ngobrol-ngobrol di grup BA. Saya rasa itu dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dalam kegiatan pada pagi hari ini dan menjelang siang.